Baik, kami mahasiswa dari Unblog, kami mau kesini tuh mau mengajar adik-adik. Sebelum kita mulai itu kami perkenalkan diri dulu ya. Kan pasti kalian belum tahu Snapchat. Baik, perkenalkan nama saya itu Claudia Marceliana Buku, biasa dipanggil Kerin. Saya asal dari Jawa. Kamu satunya teman ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Bolen, biasa dipanggil Arsi, asal saya dari Lembata. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya, adik-adik memperkenalkan diri. Mulai dari sini. Nama lengkap nama panggilan. Kalau asal kan teman Bolen. Pagi. Nama saya Terima kasih. Terima Pagi, perkenalkan nama saya Maria Perkenalkan nama saya Rebecca Nabilaku, biasa dipanggil Nadia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Regina Solistaya Dewi, biasa dipanggil Caca. Perkenalkan nama saya Maria Kristia Diwa, biasa dipanggil Nita. Perkenalkan nama saya Matia Maria Pratanja, biasa dipanggil Cini. Perkenalkan nama saya Gesuri Saudara. Perkenalkan nama saya Mariana Putih, biasa dipanggil Ida. Perkenalkan nama saya Mariana Nasimba, biasa dipanggil Ida. Perkenalkan nama saya Maria Kristiana Kuma, biasa dipanggil Ida. Perkenalkan nama saya Manis juga di sini, biasa dipanggil Ida. Terima kasih adik-adik yang Di sini kita akan belajar bersama tentang fotosintesis dan respirasi. Mungkin ada pernah dengar kata fotosintesis atau pernah belajar mungkin? pernah dengar atau pernah belajar? Kalau ada tahu pernah dengar ini fotosintesis itu apa? Pengamatan secara Pengamatan secara langsung. Sekali. Mungkin adik-adik pernah melihat atau hanya adik-adik melihat pohon kan tetap berada di tempat, atau sedangkan kita manusia dan hewan itu berpindah tempat untuk mencari makanan. Adik-adik pernah bertanya tidak, pohon itu dia hanya berada di tempat tapi bisa mencari makan. Dia bisa tetap hidup, padahal dia tidak berpindah tempat, sedangkan kita manusia dan hewan itu berpindah tempat untuk mencari makan. Tidak mungkin kalau kita manusia hanya diam terus bisa dapat makan. Iya tidak? Ya. Terus bagaimana pohon itu bisa mencari makan padahal dia tidak bergerak?
Ya? Kenapa? Memiliki akar yang mazhab. Mungkin ada lagi jawabannya? Kebetulan perempuan. Tidak ada yang mau jawab. Jadi, pohon itu mencari makan melalui proses fotosintesis. Jadi hari kita belajar tentang fotosintesis dan respirasi. Jadi fotosintesis itu dia bekerja memerlukan cahaya, sedangkan respirasi itu dia bekerja di tempat yang gelap atau pada malam hari. Anda bisa lihat di media atau di kalau di belakang bisa lihat di slide. Di depan. Jadi fotosintesis itu merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan juga bakteri untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Glukosa itu nama lain dari gula. Dari proses fotosintesis ini berlangsung di kloroplas. Adik-adik tahu kloroplas? Kloroplas itu terletak di bagian apa? Bagian tumbuhan? Bagian apa? Ya? Ada yang lain? Bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini? Kan coba lihat kalau kelas itu di bagian mana. Coba bangun kalau lihat kalau kelas itu di bagian mana. Ada. Ada yang bisa jawab? Ini. Jadi kloroplas itu sebenarnya berada di daun, tapi ini pengaruh daunnya tidak terlalu kuat, jadi kita bisa di bagian daun. Dia berlangsung di kloroplas yang mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Jadi proses fotosintesis itu dari daun. Ada matahari. Ini ada matahari, terus cahaya datang menuju ke tumbuhan. Dari sini tumbuhan melakukan cahaya matahari datang di sini sehingga tumbuhan bisa menyerap cahaya yang datang. Setelah itu akar yang di bawah ini dia menyerap air dan karbon dioksida yang berada di lingkungan. Karbon dioksida itu berasal dari kita dan juga hewan dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi pohon itu dia akan menyerap karbon dioksida. Setelah itu dia mengubah air, cahaya matahari dan karbon dioksida itu menjadi gula dan oksigen. Oksigen itu akan dikeluarkan lagi ke lingkungan sekitar sehingga kita bisa hidup. Karena kita bernafas menggunakan oksigen, sedangkan tumbuhan dia bernafas menggunakan karbon dioksida. Untuk glukosa atau gula yang dihasilkan tadi itu dapat digunakan langsung oleh manusia dan juga tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah sehingga buah yang kita makan itu terasa manis. Ya tidak? Jadi buah yang manis itu merupakan hasil dari proses fotosintesis. Baik, sekarang kita belajar tentang fotosintesis itu dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penangkapan cahaya atau reaksi terang, dan yang kedua itu tahap sintesis atau siklus Kelvin.
Tahap penangkapan cahaya dalam reaksi terang fotosintesis itu langkah awal di mana energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan pigmen lainnya yang ada di dalam kloroplas, khususnya pada membran tilakoid. Tahap fotosintesis ini proses yang terjadi dalam kloroplas tanaman, khususnya pada membran tilakoid. Pada tahap ini energi cahaya matahari digunakan untuk menghasilkan dua molekul penting yaitu ATP dan NADPH. Yang pertama itu terjadi di membran tilakoid dalam kloroplas, bisa dilihat. Yang kedua, klorofil menyerap energi dari sinar matahari yang digunakan untuk membagi air atau senyawa H2O menjadi oksigen atau Anda bisa dengar O2, senyawa O2 dan hidrogen. Yang berikut, oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Yang berikut, energi yang dihasilkan digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. Secara sederhana, reaksi terang melibatkan dua proses utama itu. Yang pertama penyerapan cahaya dan yang kedua pemecahan air atau fotolisis. Penyerapan cahaya itu oleh klorofil yang mengaktifkan elektron. Kalau pemecahan air itu untuk menghasilkan oksigen atau O2, proton dan elektron. Elektron ini yang dihasilkan bergerak melalui rantai transport elektron, menghasilkan energi yang digunakan untuk memompa proton ke dalam ruang tilakoid, menciptakan gradien proton yang digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Pada saat yang sama, NADPH itu direduksi menjadi NADPH dengan bantuan elektron yang berasal dari fotosintesis. Yang berikut itu tentang tahap sintesis atau reaksi gelap pada siklus Kelvin. Tahap sintesis dalam fotosintesis ini yang dikenal juga dengan nama reaksi gelap atau siklus Kelvin itu serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di stroma kloroplas atau bagian cair di dalam kloroplas. Itu terjadi di stroma kloroplas. Yang berikut, ATP dan NADPH dapat yang dihasilkan dari tahap sebelumnya digunakan untuk mengubah karbon dioksida dari udara menjadi glukus. Anda bisa lihat di depan. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang dikenal sebagai siklus Kelvin. Jadi dari penjelasan tadi, pada tahap gelap, pada tahap gelap maupun terang terdapat apa-apa saja. Dari ada senyawa ini. Kan tadi ada karbon dioksida. Adik-adik tahu tidak karbon dioksida itu rumusnya gimana? Rumusnya apa? Karbon H2O itu air. Lihat tadi ada sudah H2O. Jadi H2O ini air. Terus apa lagi? Ada air, CO2 atau? Bisa lihat di sini. CO2 atau apa? CO2 atau namanya CO2. Namanya? Iya. Jadi CO2 itu karbon dioksida.
Ada lagi? Tadi fotosintesis itu ada berapa? Ada tiga. Ada air, karbon dioksida, dengan satu lagi apa? Dari matahari. Cahaya matahari. Dari cahaya matahari. Jadi proses fotosintesis itu memerlukan tiga ini. Setelah itu dia akan mengubah ketiganya atau melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan C6 H12 ditambah dengan oksigen. Untuk menyeimbangi kedua posisi ini, maka yang berada di depan ini kita tambah 6. Sehingga hasilnya ini. Dari C6 ini berasal dari ini. Ini kan jadi sini kan 1 dikali 6 maka hasilnya 6. Jadi di sini C6. Terus H12. H di sini ada 2. Dikali dengan 6 maka menjadi H12. Terus O di sini ada 1. Dikali 6. Ya. Dikali 6 hasilnya 6. Jadi C6 H12 O6. Tapi O di sini kan ada 2, terus 1 di sini, 1 di sini. Jadi yang sebelah sini dia dipindahkan ke sana. Karena fotosintesis itu proses fotosintesis itu dia akan menghasilkan oksigen untuk dikeluarkan. Jadi di sini O2 ini oksigen. Terus 6 itu berasal dari sini. Bisa mengerti yang ini? Atau ada yang mau tanya? Ya? Ngomong sudah. Nah. Sudah mengerti atau belum? Kalau belum mengerti tanya saja. Ya? Belum? Belum di bagian mana? Sampai dapat apa? 62. Ini kan hasilnya 62. O2 kan oksigen. Oksigen itu berasal dari sini. O di sini kan 1. Dikali dengan 6 yang depan ini maka hasilnya 6. Sudah? Baik, dari rumus dan persamaan yang sudah jelaskan itu artinya 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air itu dengan bantuan energi cahaya akan menghasilkan 1 molekul glukosa
dan 6 molekul oksigen. Mengerti Rob? Sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu cahaya. Cahaya itu intensitas dan durasi cahaya dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin tinggi laju fotosintesis. Yang berikut itu karbon dioksida. Karbon dioksida itu ketersediaan CO2 juga berpengaruh. Kadar CO2 yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis hingga batas tertentu. Yang ketiga itu suhu. Mungkin ada yang dengar suhu. Apa yang adik-adik tahu tentang suhu dan ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Suhu itu suhu optimum untuk fotosintesis itu biasanya antara 2 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat proses ini. Yang berikut itu air. Pasti ada tiap hari gunakan air loh. Oke. Air itu ketersediaan air yang cukup penting untuk fotosintesis karena air diperlukan untuk reaksi kimia dalam proses ini. Yang berikut pigmen klorofil. Pigmen klorofil itu kualitas dan jumlah klorofil juga berperan penting. Tanaman yang memiliki lebih banyak klorofil dapat melakukan fotosintesis lebih efisien. Baik, dari tadi tentang fotosintesis, jadi sekarang kita masuk pada bagian berikutnya yaitu respirasi. Tidak bisa lihat gambar itu kan? Jadi respirasi ini merupakan kebalikan dari fotosintesis. Kalau fotosintesis itu bekerja pada siang hari, sedangkan respirasi ini dia bekerja pada keadaan malam. Jadi respirasi ini dapat didefinisikan sebagai proses biokimia di mana sel-sel mengubah glukosa dan oksigen menjadi energi. Tadi fotosintesis itu dia mengubah energi yang berasal dari cahaya matahari, terus air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Ya. Dan sedangkan respirasi itu dia akan mengubah glukosa dan oksigen menjadi energi, karbon dioksida dan juga air. Jadi proses respirasi ini terjadi pada semua organisme hidup. Sedangkan fotosintesis itu hanya terjadi pada tumbuhan dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan respirasi itu bisa hewan dan juga tumbuhan. Jadi persamaannya itu kebalikan dari ini. Mungkin adik-adik ada yang bisa buat persamaan dari respirasi. Ada yang bisa? Dan tadi fotosintesis itu dia mengubah karbon dioksida, air dan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Sedangkan respirasi itu dia mengubah apa menjadi apa? Mengubah glukosa dan oksigen menjadi energi, karbon dioksida. Iya. Jadi ada yang bisa tulis persamaan kimianya? Glukosa itu Z6H12O. Oksigen Oksigen berdua.
oksigen O2, karbon dioksida itu CO2, terus air H2O. Energi cahaya mataharinya tetap. Ada yang bisa tulis? Kalau ada yang bisa mau direkod ditulis. Bersamaan dari respirasi. Ada yang bisa? bersamaan respirasi. Kebalikan dari bisa toh? Ada yang bisa tidak? Tapi harus bisa ya. Harus bisa ya. Kebalikan dari fotosintesis respirasi, kebalikan dari fotosintesis. Sudah ada di papan tinggal kalian buat. Kebalikan. Jadi respirasi itu kan dia membuat glukosa dan oksigen menjadi karbon dioksida, air dan juga cahaya matahari. Kamu ada yang bisa? Jangan lupa. Air itu persamaannya H2O. Air H2O, karbon dioksida, CO2, glukosa, 6, H2O6, oksigen O2. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang itu salah. Semua benar, jawaban semua benar. Ada tahu? Sama dari respirasi. Kebalikan dari tidak ada. Tidak, begini saja. Satu-satu orang masuk hanya pilih satu, misalnya karbon dioksida atau air, cahaya matahari, glukosa atau oksigen. Baru nanti dari orang lain. Betul apa yang kau ada di pikiran itu. Kau tulis saja. Tapi menyangkut ini kan yang lain. Terkait gimana satu-satu, satu orang satu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Teh. Tepuk kemana dulu, Teh? Pilih yang terima kasih. Sekarang dia minta sendiri. Habis ini perempuan ya, perempuan.
Sekarang yang perempuan. Yang di belakang sini Bu. Dia. Tinggal satu lagi. Lalu teman-teman sekalian. Yang terakhir jadi langsung tulis bersamaan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi persamaan kimia dari respirasi itu ada glukosa dan oksigen. Setelah itu dia akan melalui proses respirasi, kemudian menghasilkan cahaya. Untuk respirasi tadi dia bukan menghasilkan cahaya matahari, tapi energi. Dan dari glukosa dan oksigen setelah melalui proses respirasi, maka dia akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi. Kita dari persamaan ini antara ruas sebelah kiri dan kanan apakah sudah seimbang atau tidak? Kalau misalnya belum, bagian mana yang belum seimbang? Terus bagian mana yang belum seimbang? Lihat dari sini. Yang menghasilkan ini C-nya kan ada 6. Terus di sebelah sini C-nya ada berapa? 20. Jadi sebelah sini ada 6. Di sebelah sini ada 20. Jadi di sebelah sini kan ada 6. Oh, yang ini. Terus yang di sebelah sini ada 1. Ya, jadi di sini C-nya bersatu, sedangkan di sebelah sini C-nya ada 6. Terus untuk menyeimbangi C di sini 6 supaya sama di
Dengan cara tulisnya di bagian mana? Tulis 6 sudah benar, 6 tambah 6. Tambah 6 di bagian mana? Ya, tambahnya di bagian mana? Tulis 6 bagaimana? Oke, terima kasih. Sudah, jadi C-nya kan sudah 6 toh. Ini 1 dikali 6, hasilnya 6. Sama dengan yang ini. Terus H-nya ada 12. Di sebelah H-nya baru 2. Ya. Tambah berapa lagi hingga hasilnya menjadi 12? H di sini sudah ada 2 kali. Ya? 2 kali 6. Ya. 2 kali 6 tulisnya di bagian 6-nya di bagian mana? Di bagian mana? Enja. Sudah benar jawabannya 6. Tapi tulisnya letaknya di bagian ada yang bisa? Masuk sudah. Yang bisa Ya, bagian ini belum ada yang masuk. masuk sudah. Ayo. Masuk sudah. Kalian tidak. Bisa. Ini sudah benar. Maju so. Tulis benar, maju so. Terima kasih. Jadi ini kan 2 toh. Taruh 6 di depan menjadi 2 dikali 6 hasilnya 12. Berarti hanya sudah pas. Sekarang di O. O di sini ada 6. Di bagian ini 1. Jadi 1 kali 6. 0 kali 6. 0 kali 6 hasilnya 0. Di sini 6. 1 kali 6. Sudah pas? Oh? Ya. Sekarang oksigen. Di sini ada 2. Di sini pas. Jadi ini merupakan persamaan kimia dari respirasi. Dari respirasi itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis aerob. Jadi jenis aerob ini dia melakukan respirasi itu memerlukan oksigen. Setelah itu dia melakukan proses respirasi, maka hasilnya itu energi dan dari glukosa yang ini. Setelah dia melakukan respirasi, dia menghasilkan energi. Dari glukosa ini akan menghasilkan energi melalui proses respirasi. Jenis respirasi kedua yaitu anaerob. Jadi
respirasi ini tidak memerlukan oksigen. Dan hasilnya itu energi yang dihasilkan itu dalam jumlah yang lebih kecil. Dan produk sampingannya itu seperti asam laknat itu pada hewan, atau alkohol, dan karbon dioksida pada ragi. Itu tumbuhan. Dari tahap respirasi aerob itu mulai dari glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Ada yang tahu sitoplasma itu di bagian mana? Bagian tumbuhan. Tahu. Jadi glukosa yang ada akan dipecahkan menjadi asam piruvat dan menghasilkan ATP dan NADH. Tahap yang kedua yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria dan menghasilkan pada siklus ini dia mengubah asam piruvat menjadi karbon dioksida atau CO2 yang kemudian akan menghasilkan ATP, NADH dan FADH2. Tahap yang ketiga yaitu rantai transport elektron. Jadi pada tahap yang ketiga ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini dia menggunakan NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahap kedua untuk menghasilkan ATP dan juga ADP. Jadi hubungan antara fotosintesis dan respirasi itu, fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan oksigen yang digunakan dalam respirasi. Sedangkan respirasi itu menghasilkan energi dari glukosa yang melepaskan karbon dioksida dan air yang kemudian digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis dan respirasi ini saling berkaitan. Mungkin itu saja materi kita tentang fotosintesis dan juga respirasi. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya mengenai materi fotosintesis maupun respirasi. Mas, sudah mengerti? Sudah mengerti semua atau? Sudah. Kalau sudah mengerti, nanti kami kasih soal kalian kerja. Sudah. Jangan lupa ibu. Kalau memang adik-adik sudah mengerti semua, di sini kami sudah siapkan ada angket dan juga soal tes. Satu orang kerja sendiri-sendiri. Jadi bagian depan ini kalian tinggal centang-centang pada kolom yang ini. Kalau di sini ada pernyataan dan juga skor. Jadi kalau misalnya skor 1 berarti sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 itu setuju, skor 4 itu sangat setuju. Adik-adik baca pernyataan ini, nanti adik-adik centang menurut pemahaman adik-adik sendiri dari materi dan juga media ajar yang di depan yang tadi sudah dijelaskan. Adik-adik mengerti atau tidak, nanti adik-adik isi di sini. Setelah itu di belakang ada soal tes. Ada 5 pilihan ganda. Nanti adik-adik jawabannya itu adik-adik ringkas saja pada opsi yang ada di sini. Dan juga di belakang ada X tadi.
Kalau misalnya belum mengerti bisa lihat di sini ada proses, ada juga bagian-bagiannya. Jadi ada di situ ada soal. Kalau misalnya tidak mengerti, berarti adik-adik bisa maju ke depan bisa di sini untuk mengajukan soal. Di sini sudah ada bagian-bagian dan juga dari fotosintesis. Jadi untuk respirasinya karena kebalikan dari fotosintesis dari dia sama. Intinya adik-adik ingat fotosintesis itu berada di Umum Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Tapi sebelum itu tadi sudah menjelaskan materi, kami sudah menjelaskan materi dan adik-adik sudah mengerjakan soal tes dan juga akhir. Dari adik-adik, menurut pemahaman adik-adik apa itu fotosintesis? Silakan. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya, ada lagi yang mau jawab? Coba ada di belakang lagi. Ada lagi yang lain? Dalam menangkap cahaya matahari menggunakannya untuk mengubah air, kabel dan bersiap cahaya matahari menjadi oksigen dan Ada yang lain? Sama-sama.
Baik, jadi proses fotosintesis itu dia memerlukan karbon dioksida dari lingkungan sekitar, air dan juga cahaya matahari. Setelah itu dia melakukan proses fotosintesis yang kemudian akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Jadi oksigen itu yang keluarkan lagi ke lingkungan sehingga kita bisa menghirup oksigen. Jadi tumbuhan itu sangat penting bagi kita karena kita bernafas menggunakan oksigen. Jadi tanpa tumbuhan kita punya oksigen itu berkurang sehingga pernafasan kita akan terganggu. Terus ada yang tahu apa itu respirasi? Respirasi adalah proses biokimia di mana sel-sel membuat glukosa dan oksigen menjadi energi karbon dioksida. Ya, jadi tepuk tangan untuk teman. Baik, berarti sampai di sini adik-adik sudah paham semua tentang fotosintesis dan respirasi. Demikian pembelajaran kita hari ini.